FGM-148 Javelin adalah senjata anti-tank portabel yang dikembangkan oleh Amerika Serikat. Senjata ini dirancang untuk menghancurkan kendaraan lapis baja, seperti tank, dengan menggunakan roket yang dipandu secara inframerah. Javelin memiliki kemampuan yang tinggi dalam mengenali target yang dilindungi oleh countermeasures musuh, seperti sistem pelindung termal dan asap yang digunakan untuk mengalihkan pandangan. Javelin memiliki keunggulan dalam kemampuan panduan inframerahnya yang canggih dan dapat mengenali target yang dilindungi oleh countermeasures. Senjata ini juga dapat digunakan dengan mudah oleh satu atau dua orang dan memiliki sistem peluncuran yang aman dan mudah digunakan. Kekurangan dari Javelin adalah harganya yang relatif mahal dan biaya produksi roket yang cukup tinggi. Berikut adalah detail lebih lengkap mengenai FGM-148 Javelin. Desain dan fitur fisik FGM-148 Javelin memiliki bentuk dan ukuran yang relatif kecil, dengan panjang 1,17 meter saat dilipat dan 1,52 meter saat siap digunakan. Senjata ini juga cukup ringan, dengan berat 22,3 kg termasuk roketnya. Javelin dilengkapi dengan roket yang dapat diganti, yang memungkinkan operator untuk memilih jenis roket yang sesuai dengan situasi medan dan sasaran yang akan dihancurkan. Senjata ini memiliki sistem panduan inframerah, yang memungkinkan roket untuk mengunci target secara otomatis dengan mendeteksi panas yang dipancarkan oleh kendaraan musuh. Javelin juga dilengkapi dengan tampilan panduan yang terintegrasi, sehingga operator dapat memantau dan mengarahkan roket menuju target dengan akurat. Kinerja dan kemampuan Javelin memiliki jarak tembak maksimum sekitar 2,5 km, dengan kecepatan roket mencapai Mach 0,9. Senjata ini dapat mengenali target dengan akurat bahkan dalam kondisi yang sulit, seperti target yang dilindungi oleh sistem pelindung termal dan asap yang digunakan untuk mengalihkan pandangan. Javelin juga memiliki kemampuan untuk menembus lapisan baja hingga 600 mm, sehingga dapat menghancurkan kendaraan lapis baja modern yang memiliki perlindungan yang kuat. Penggunaan FGM-148 Javelin dapat digunakan oleh satu atau dua orang, dengan satu orang bertugas sebagai operator dan satu orang lagi bertugas sebagai asisten. Senjata ini dapat digunakan dengan mudah dan aman, dengan sistem peluncuran yang dilengkapi dengan alat pengunci otomatis dan pelindung panas. Javelin telah digunakan oleh banyak negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Australia. Senjata ini digunakan dalam berbagai konflik, termasuk perang di Afghanistan dan Irak. Keunggulan Javelin dalam kemampuan panduan inframerahnya yang canggih membuatnya menjadi senjata anti-tank yang sangat efektif dan populer di kalangan militer. BGM-71TOW adalah sebuah sistem rudal anti-tank yang dikembangkan oleh Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Senjata ini dirancang untuk menghancurkan kendaraan lapis baja, seperti tank dan kendaraan tempur, dengan menggunakan roket yang dipandu secara optik melalui kabel. Senjata BGM-71TOW merupakan salah satu senjata anti-tank yang paling banyak digunakan di dunia, dan telah digunakan oleh banyak negara dalam berbagai konflik, termasuk dalam Perang Vietnam, Perang Teluk, dan Perang Irak. BGM-71TOW terdiri dari 3 bagian utama: peluncur, kabel, dan roket. Peluncur senjata ini terbuat dari bahan yang ringan dan kokoh, sedangkan kabel digunakan untuk mengontrol roket selama penerbangan menuju target. Sistem panduan optik pada BGM-71TOW memungkinkan operator untuk membidik dan mengarahkan roket dengan akurat ke target, bahkan pada jarak yang jauh. Keunggulan dari BGM-71TOW adalah kemampuan untuk menembus lapisan baja yang cukup tebal pada jarak yang relatif jauh. Senjata ini juga dilengkapi dengan kabel yang memungkinkan operator untuk mengontrol roket secara langsung, sehingga dapat meminimalkan risiko kerusakan pada target yang tidak diinginkan. Kelemahan dari BGM-71TOW adalah beratnya senjata ini dan keterbatasan jarak tembak pada kondisi cuaca buruk. Penggunaan BGM-71TOW juga memerlukan pelatihan khusus dan pengawasan yang ketat, karena risiko serangan balik dari musuh dapat meningkat ketika senjata ini digunakan. Berikut ini adalah beberapa detail teknis mengenai senjata BGM-71TOW. BGM-71TOW adalah sistem rudal anti-tank portabel yang dirancang untuk menghancurkan kendaraan lapis baja,
seperti tank dan kendaraan tempur. Senjata ini dikembangkan oleh perusahaan Hughes Aircraft pada tahun 1960-an dan pertama kali digunakan oleh tentara Amerika Serikat selama Perang Vietnam. BGM-71 terdiri dari 3 komponen utama, peluncur, kabel, dan roket. Peluncur BGM-71 terbuat dari bahan yang ringan dan kokoh, dan dirancang untuk memudahkan penggunaan dalam kondisi medan yang berat. Kabel yang digunakan pada BGM-71 berfungsi untuk mengontrol roket selama terbang menuju target. Kabel ini terbuat dari bahan yang kuat dan fleksibel, sehingga dapat menahan beban yang cukup berat pada saat senjata ini digunakan. Sistem panduan pada BGM-71 menggunakan teknologi optik melalui kabel, sehingga operator dapat mengontrol dan memandu roket menuju target dengan akurasi yang tinggi. Jarak tembak maksimal dari BGM-71 adalah sekitar 3.750 meter atau dalam kondisi optimal. Kecepatan roket yang ditembakkan oleh BGM-71 adalah sekitar 300 meter per detik. BGM-71 memiliki kemampuan untuk menembus lapisan baja yang cukup tebal pada jarak yang relatif jauh, sehingga senjata ini sangat efektif dalam menghancurkan kendaraan lapis baja. Harga per unit BGM-71 adalah sekitar $15.000 berdasarkan harga pada tahun 2021. Kelemahan dari BGM-71 adalah beratnya senjata ini dan keterbatasan jarak tembak pada kondisi cuaca buruk. Penggunaan BGM-71 juga memerlukan pelatihan khusus dan pengawasan yang ketat, karena risiko serangan balik dari musuh dapat meningkat ketika senjata ini digunakan. RPG-7 adalah senjata anti-tank portabel yang dikembangkan oleh Uni Soviet. Senjata ini dirancang untuk menghancurkan kendaraan lapis baja, seperti tank dan kendaraan tempur, menggunakan roket yang dipandu oleh sistem pemandu optik. RPG-7 adalah senjata anti-tank paling banyak diproduksi di dunia dan telah digunakan oleh banyak negara di berbagai konflik. RPG-7 terdiri dari 2 bagian utama, yaitu laras dan roket. Laras senjata ini terbuat dari bahan logam yang ringan dan kokoh, sedangkan roket terdiri dari hulu ledak, penggerak roket, dan sistem pemandu optik. Sistem pemandu optik pada RPG-7 memungkinkan operator untuk membidik dan mengarahkan roket dengan akurat ke target. RPG-7 memiliki keunggulan dalam kemampuan untuk menghancurkan kendaraan lapis baja dengan biaya yang relatif murah. Senjata ini juga mudah digunakan dan dapat dioperasikan oleh 1 atau 2 orang. Kelemahan dari RPG-7 adalah jarak tembaknya yang terbatas dan akurasi yang cenderung menurun pada jarak yang lebih jauh. Meskipun sudah memiliki beberapa varian baru seperti RPG-29 dan RPG-32, namun RPG-7 masih menjadi senjata anti-tank yang paling banyak digunakan di dunia dan menjadi senjata andalan banyak pasukan dan kelompok militan. Berikut adalah detail lebih lengkap mengenai senjata RPG-7. Desain dan fitur fisik RPG-7 memiliki desain yang sederhana dan terdiri dari 2 bagian utama, laras dan roket. Laras senjata ini terbuat dari bahan logam yang ringan dan kokoh, sedangkan roket terdiri dari hulu ledak, penggerak roket, dan sistem pemandu optik. Senjata ini dilengkapi dengan alat bidik optik yang bisa digunakan pada jarak tembak sekitar 200-500 meter. Kinerja dan kemampuan RPG-7 dapat digunakan untuk meluncurkan berbagai jenis roket, termasuk roket anti-tank dan roket anti-personel. Roket anti-tank memiliki kemampuan untuk menembus lapisan baja hingga 300 mm, dan roket anti-personel memiliki kemampuan untuk menghancurkan bangunan dan menewaskan banyak orang dalam satu serangan. Senjata ini memiliki jarak tembak yang terbatas dibandingkan dengan senjata anti-tank modern lainnya, seperti FGM-148 Javelin. Namun, kelebihannya adalah dapat diandalkan di medan yang sulit dan tidak memerlukan daya listrik atau bahan bakar untuk dioperasikan. Penggunaan RPG-7 dapat dioperasikan oleh 1 atau 2 orang dan dapat diluncurkan dari posisi berdiri atau duduk. Senjata ini cukup mudah digunakan dan memerlukan sedikit pelatihan. Namun,
Operator harus mempertimbangkan faktor seperti jarak, angin, dan kemiringan saat menembakkan senjata ini. RPG-7 digunakan oleh banyak negara dan organisasi militan di seluruh dunia, termasuk di Afrika, Asia, dan Timur Tengah. Senjata ini sering digunakan dalam konflik bersenjata, terutama untuk melawan kendaraan lapis baja seperti tank dan kendaraan tempur. Namun, penggunaan RPG-7 juga memiliki risiko besar, terutama ketika digunakan di lingkungan perkotaan atau wilayah padat penduduk. Senjata ini memiliki radius ledakan yang besar dan bisa membahayakan orang di sekitarnya jika tidak digunakan dengan hati-hati.